Saat ini banyak sekali teman-teman baik itu pendaftar CPNS maupun juga P3K 2023 ketika mau mengunggah dokumen yang seharusnya kita bubui dengan e-materai, namun di sini kita mendapatkan peringatan file yang Anda unggah tidak memiliki materai elektronik. Artinya di sini nanti ketika kita mengupload dokumen persyaratan pendaftaran CPNS maupun juga P3K 2023, kalau misalkan nggak ada e-materai ya tentu nggak akan kita bisa upload ya teman-teman. Mungkin sebenarnya di sini kita sudah membubuhkan e-materai, namun mengapa tetap saja gagal untuk diupload? Tentunya nanti untuk indikasi keberhasilan kita untuk upload berkas yang ber-e-materai ketika nanti kita mendapatkan notifikasi yang seperti ini. Unggah berkas ini sudah berhasil. Pada video ini kita akan memberikan update informasi berdasarkan dari pengalaman pribadi saya, yaitu 3 penyebab gagal upload berkas yang bermaterai elektronik, dan juga memberikan solusi bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih gagal untuk upload berkas yang memiliki e-materai, sehingga di sini muncul notifikasi file yang Anda unggah tidak memiliki materai elektronik. Bagaimanakah informasi dan caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Kalau misalkan saya mempelajari dan juga mencermati dari permasalahan teman-teman yang mungkin sudah banyak sekali yang bertanya di kolom komentar maupun juga DM saya, yaitu di sini penyebab yang pertama kita itu gagal upload ke SSCSN untuk berkas yang sudah ber-e-materai. Ini dikarenakan teman itu melakukan resize file ya. Nah, ketika teman-teman melakukan resize file yang sudah memiliki e-materai, nah yang dimaksud dengan resize itu apa? Resize itu adalah mengubah ukuran. Nah, ketika kita mengubah ukuran berkas yang sudah memiliki e-materai, maka otomatis di sini nanti kita nggak akan bisa mengunggahnya ya. Ya benar, di sini ketika teman-teman mau mengunggah file yang seharusnya ada e-materainya, maka di sini kita pilih yang pertama kan, yaitu kita unggah file yang sudah ada e-materainya. Nah, di sini tentunya dari setiap berkas persyaratan ini masing-masing itu memiliki kapasitas ukuran maksimal dan juga minimal. Misalkan saja untuk surat pernyataan di sana itu minimalnya adalah 100 KB dan maksimalnya itu adalah 500 KB ya, ataupun juga ada yang 1 MB. Nah, ketika kita ini sudah mungkin saja sudah melakukan penyetempan atau mungkin juga kita ini sudah melakukan pembubuhan e-materai. Setelah sebelumnya di sini kita membuat akun dan juga melakukan pembubuhan berkas yang seharusnya ada e-materainya pada platform pembelian e-materai. Nah, namun di sini ketika kita ini sudah membubuhkan e-materai yang seperti ini, selanjutnya ternyata kita menyadari bahwa untuk ukuran filenya misalkan hanya 50 KB misalkan. Otomatis kalau misalkan hanya 50 KB kita upload di sini, nanti nggak akan bisa diterima ya, dikarenakan nanti akan menimbulkan galat, yaitu bahwa kapasitas berkasnya ini kurang besar. Kemudian juga di sini kalau misalkan ukuran berkasnya itu adalah misalkan ada 2 MB, nah 2 MB di sini nanti juga kita upload pun juga nggak akan bisa diterima. Nah, mungkin teman-teman ketika ukuran filenya ini terlalu kecil atau mungkin juga terlalu besar, memanfaatkan fitur dari online maupun juga offline untuk mengubah ukurannya, yaitu meningkatkan ukuran atau kapasitas dari filenya yang sudah ada e-materai maupun juga meningkatkan menjadi lebih besar. Misalkan 50 ini kita ubah menjadi 200 KB atau mungkin juga 300 KB. Maka di sini dengan file yang baru yang sudah memenuhi persyaratan ukuran, ketika nanti teman-teman di sini diunggah, maka nanti nggak akan bisa diterima ya, dan akan menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa berkas Anda tidak memiliki e-materai. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini teman-teman, ketika teman-teman melakukan pembubuhan e-materai, maka di sini di masing-masing dokumen e-materai ini ada yang namanya ini, yaitu stem ya, stem coding, yang mana di sini misalkan saya membeli materai dengan kode ini, yaitu RGM dan seterusnya ini. Maka ketika file ini saya ubah, entah itu saya perbesar maupun saya perkecil, maka ini nanti akan merusak ya metadata yang ada di dalamnya, sehingga di sini nanti nggak akan kita bisa gunakan, dan ketika kita unggah ini akan menjadi permasalahan, yaitu berkas yang kita upload itu sudah nggak memiliki e-materai. Itu adalah untuk permasalahan atau penyebab yang pertama. Dan selanjutnya untuk penyebab yang kedua, ini juga pernah dilakukan oleh beberapa kawan, yang mana di sini teman-teman mungkin melakukan pengeditan ya, yaitu mengedit file yang sudah memiliki e-materai
Otomatis kalau misalkan saja seperti ini, misalkan di sini saya punya surat lamaran. Surat lamaran ini sudah saya bubuhkan dengan eMaterai dengan kode yang seperti ini. Nah, berikutnya dikarenakan saya merasa di sini ada beberapa data yang perlu saya edit, kemudian saya convert ke Word, kemudian saya edit, kemudian saya save. Nah, kemudian untuk berkas hasil save yang terbaru, nah ini adalah berubah menjadi seperti ini. Meskipun di sini untuk codingnya, rename-nya tetap sama, nggak di rename apapun, maka di sini nanti ketika kita sudah melakukan pengeditan berkas tertentu, maka di sini nanti juga untuk berkas ini akan terindikasi bahwa sudah tidak memiliki eMaterai ya. Dan ketika kita upload di SSCASN, maka di sini nanti nggak akan bisa kita upload, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan pembubuhan eMaterai pada berkasnya, ini kita harus memastikan bahwa berkas itu sudah benar ya, dan jangan kita edit kembali dengan cara apapun. Dan berikutnya untuk penyebab yang ketiga, ini yang sering sekali teman-teman lakukan kesalahannya adalah seperti ini, yaitu teman-teman menggabungkan file yang sudah memiliki eMaterai. Nah, menggabungkan file yang sudah memiliki eMaterai tentunya nanti juga akan menyebabkan kita gagal ya untuk upload berkas yang sudah kita bubuhi eMaterai tersebut. Nah, misalkan saja seperti ini teman-teman, misalkan anggaplah di sini ada suatu berkas yang mana di sini terdiri dari yang pertama misalkan ada surat pernyataan, itu mungkin masing-masing daerah itu berbeda-beda ya. Ada yang surat pernyataan itu surat pernyataan 5 poin, dan juga surat pernyataan nggak pindah, atau mungkin juga surat pernyataan keabsahan berkas. Ketika di sini setelah kita bubuhi eMaterai semua, kita bubuhi satu berkas, kemudian setelah kita bubuhi ini kita gabung, kita kombin, maka di sini nanti terindikasi bahwa berkas kita ini tidak memiliki eMaterai. Atau mungkin juga teman-teman ketika melakukan pembubuhan ini langsung globalan dalam satu file, itu terdiri dari surat lamaran, kemudian surat pernyataan. Kemudian ketika mau diupload ternyata harus dipisah-pisah. Nah, ketika teman-teman di sini di-split atau dipisah dari file-file ini, maka nanti hasil pisah file terbaru ini juga akan terindikasi bahwa berkas ini tidak memiliki materai elektronik, teman-teman. Jadi telah merupakan 3 penyebab, yaitu kita gagal untuk upload berkas yang bereMaterai di SSCASN. Dan selanjutnya di sini kira-kira bagaimanakah solusinya? Bagaimanakah solusinya untuk mengatasi yaitu file yang Anda unggah tidak memiliki materai elektronik di SSCASN? Maka di sini kita cek, yaitu saya mendapatkan notifikasi penting, yaitu peringatan dari Skill Academy ya, bahwa di sini disampaikan di halaman depan, yaitu menggabungkan dokumen yang terbubuhi dengan eMaterai itu bisa menghilangkan kode unik pada materai. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap dokumen, setiap dokumen misalkan di sini adalah saya surat lamaran ya. Setelah saya bubuhkan, maka di sini setelah saya download, ini nanti filenya itu sudah terbubuhi dengan materai dengan nomor seri sekian. Nah, kalau misalkan file ini kita ubah atau kita gabung atau mungkin kita split, kita perbesar atau perkecil ukuran kapasitas filenya, maka di sini nanti sama halnya kita akan menghilangkan kode unik pada eMaterai ini. Saya rasa dari seluruh platform penjual eMaterai pun juga akan demikian, memberikan peringatan bahwa kita nggak boleh mengotak-atik dari file yang sudah dibubuhi dengan eMaterai ya. Sama halnya dengan yang disampaikan pada situs Peruri ya, yang mana di sini setelah saya melakukan pembelian eMaterai, misalkan di sini adalah untuk yang pertama ini adalah surat pernyataan 5 poin, kemudian juga surat pernyataan nggak pindah, surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini adalah terjadi juga yaitu permasalahan ketika digabungkan itu nggak akan bisa diupload. Nah, dari masing-masing file yang sudah diberikan setelah kita bubuhi dengan eMaterai, maka di sini masing-masing file itu sudah memiliki kode uniknya, kode unik nomor seri dari eMaterai tersebut, teman-teman. Nah, berikutnya seperti ini, yaitu misalkan di sini kita ambilkan dari salah satu file ya. Misalkan di sini ada surat pernyataan 5 poin yang mana di sini kita sudah bubuhi dengan eMaterai. Maka dari file ini sudah secara keseluruhan ini mengandung kode unik dari materai elektronik tersendiri. Nah, selanjutnya di sini bagaimanakah caranya kalau misalkan kita sudah terlanjur yaitu melakukan kesalahan di antara 3 ini, supaya nanti kita bisa unggah berkas ini berhasil. Sebelum teman-teman melakukan pembubuhan eMaterai, silahkan dikelompokkan dulu yaitu berkas-berkas mana saja yang di sini harus digabung, yang mana yang harus dipisah, kemudian ukurannya disesuaikan sekalian dengan ukuran yang bisa diterima di SSCASN ya. Kalau misalkan kita sudah menggabungkan, misalkan di sini
Ini adalah surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan nggak pindah, sudah saya gabungkan menjadi surat pernyataan 5 poin terdiri dari 2 file ini. Barulah kita bubuhi dengan eMaterai. Menjadi seperti ini, nanti kita upload akan sudah bisa ya teman-teman untuk diupload di SSCASN.